Sampah menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setiap hari, orang menghasilkan rata-rata 0,68 kg sampah. Jika dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka lebih dari 185.000 ton sampah dihasilkan setiap harinya. Sayangnya, pengelolaan sampah belum seimbang. Di Bangkalan misalnya, sampah masih sering dibuang sembarangan. Meskipun sudah ada larangan yang jelas, larangan itu seolah hanya tulisan tanpa makna. Lalu, apa yang sebenarnya menyebabkan hal ini terus terjadi? Penyebabnya pastinya kalau buat aku pribadi itu adalah kurangnya edukasi. Jadi yang menumbuhkan kesadaran setiap manusia itu adalah pendidikan ya. Dan pendidikan lingkungan selama ini tuh di Indonesia diajarkannya hanya berapa menit sih dalam satu hari. Bahkan mungkin kalau satu minggu mungkin cuma satu hari, itu pun paling kisarannya 1 jam ya gitu. Menurut kami yaitu kenapa masyarakat khususnya di Bangkalan itu bisa punya kesadaran yang rendah soal lingkungan, salah satunya itu karena edukasinya yang minim. Pendidikan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak sampah. Edukasi ini harus dimulai sejak dini. Lantas, apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari permasalahan sampah ini, baik dari faktor lingkungan maupun kesehatan? Kalau dampak dari skala lingkungan, otomatis pencemaran itu terjadi ya di lingkungan. Dampak sampah dari segi kesehatan itu banyak sekali, termasuk penyakit yang ditimbulkan lewat sampah itu banyak. Misalnya kita lihat sampah itu kan ada lalat, ada kecoa, ada tikus. Nah, itu pembawa penyakit, nyamuk gitu. Jadi dari lalat pun itu bisa menimbulkan penyakit seperti misalnya diare, itu bisa menimbulkan penyakit diare. Lalat itu tidak hanya menimbulkan penyakit diare saja, seperti tipoid itu bisa di tipes, kata orang-orang awam adalah tipes, itu bisa disebabkan karena lalat. Nyamuk itu kalau di sini misalnya nyamuk itu kan senangnya itu pada air-air yang tergenang. Jadi kayak masyarakat itu membuang botol bekas minum atau gelas bekas air atau kaleng-kaleng cat gitu, itu adalah tempat sarangnya nyamuk. Kalau kita membuangnya tidak benar, maka nyamuk itu akan berkembang biak di tempat-tempat tersebut. Jadi akan menimbulkan seperti misalnya penyakit DBD. Tikus itu pembawa bakteri pes. Jadi banyak sekali penyakit yang bisa ditimbulkan dari cara pembuangan sampah yang tidak benar. Bagaimana kita bisa mengangkat ekonomi gitu? Kalau misalkan dalam satu contohnya itu adalah soal wisata gitu. Wisata itu kan bisa menumbuhkan potensi daerah, bisa menumbuhkan kuliner gitu, menumbuhkan kebudayaan gitu. Otomatis semua itu akan berdampak gitu. Manusianya jadi tidak sehat, perekonomiannya juga jadi semakin merosot gitu. Lingkungannya otomatis semuanya juga jadi berdampak, baik dari sisi ekosistem, kemudian juga dari keseimbangan alamnya juga akan rusak gitu. Jadi kalau ditanya apa dampaknya, semuanya terkena dampaknya, nggak hanya manusia tapi seluruh makhluk hidup. Sampah tidak bisa menghilang begitu saja. Bagaimanapun cara kita menyingkirkan sampah, tetap akan berdampak pada diri kita sendiri. Sampah itu kalau dibuang, dibakar pun juga nggak menjadikan solusi karena takutnya asapnya juga mengganggu lingkungan sekitarnya sehingga bisa menimbulkan penyakit pneumonia kayak seperti itu. Masalah sampah itu kan spesifiknya soal sampah gitu ya, dia itu nggak hanya mencemari di darat gitu, bahkan yang dari darat
ketika hujan itu tuh akan terbawa ke sungai, dan dari sungai itu akan terbawa ke laut gitu. Jadi otomatis semua ekosistem baik yang ada di darat, di sungai, dan di laut, semua itu akhirnya kehilangan keseimbangan gitu. Bagaimana ikan-ikan misalkan di laut mereka bisa hidup berdampingan dengan sampah-sampah gitu, dan ikan-ikan kan nggak ada ya pendidikan ini sampah atau makanan gitu, mereka akan makan itu semua gitu, dan ujung-ujungnya ya kembali ke manusianya itu sendiri. Manusia makan ikan, ikan bisa jadi makan sampah yang kita buang hari ini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau membuang di laut, sampah-sampahnya itu kan ikan-ikannya juga pada nggak bagus. Sedangkan ikan-ikan itu juga dikonsumsi oleh kita. Kalau kita konsumsi maka akan menimbulkan penyakit kanker. Kanker itu bisa bermacam-macam, kanker hati itu bisa kena. Saran saya dan pesan saya untuk masyarakat sebisa mungkin untuk mengurangi polusi lingkungan kita, cara pembuangan sampah yang benar itu harus dilakukan dengan sebenar-benarnya, dan kita sebagai masyarakat harus lebih kreatif untuk membuat cara pembuangan yang lebih bagus. Semoga masyarakat lebih mengerti, lebih tahu tentang cara pembuangan sampah yang baik dan benar. Pemerintah dulu kali ya. Pesannya mungkin untuk pemerintah itu punya kuasa, pemerintah itu punya kebijakan, pemerintah itu lebih punya modal daripada masyarakat gitu. Mereka yang lebih punya semuanya. Jadi aku berharapnya untuk pemerintah tentu saja mereka serius menangani masalah lingkungan, karena dari penyelesaian masalah lingkungan sejatinya itu menyelesaikan hampir semua masalah yang terjadi di setiap sektor hari ini gitu, entah itu perekonomian, sosial, dan semacamnya gitu. Jadi aku harap sih kepada pemerintah serius menangani isu lingkungan, terutama soal sampah dulu. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya? Pesanku untuk masyarakat adalah kita semua saling aware gitu, mencoba untuk sedikit berinteraksi dengan alam pelan-pelan. Kita coba sedikit untuk mengenal lebih dalam tentang alam, karena sejatinya itu alam itu yang jadi penopang hidup kita. Kita nggak akan bisa hidup tanpa alam. Nggak ada ceritanya Dinas Lingkungan Hidup itu juga mungkin punya peran untuk pembuangan sampah ini, karena kayaknya masyarakat masih belum tahu tentang cara buang sampah yang benar.